Jadi alhamdulillah rabbil alamin, kita sampai di surah Ali Imran ya. Yang tadi kita baca dan sudah kita maknai ayat 62 sampai dengan 70. Jadi ayat 62 ini sebagai kelanjutan dari sebelumnya ya. Jadi setelah perdebatan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Nasrani Najran itu, yaitu terkait dengan masalah Isa, yang kemudian terjadilah mubahalah antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Nasrani Najran. Nah, mereka orang-orang Nasrani Najran tidak mau melakukan mubahalah ya, akhirnya mereka menjadi ahlud dhimmah. Jadi mereka tetap di dalam kenasroniannya, tapi kemudian tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, membayar jizyah. Jadi dipimpin oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka, Rasulullah mengirim ke Najran, yaitu untuk memimpin mereka, yakni menerapkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat 62 ini berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Wa ma min ilahin illallah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Inna sesungguhnya hadza ini, lahuwa sungguh ini, al qasasu kisah al haq yang benar. Wa ma dan tidak min ilahin dari Tuhan illallahu kecuali Allah. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah, lahuwa sungguh dia, al azizu maha perkasa, al hakimu maha bijaksana. Jadi beliau Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Sofatut Tafasir itu menjelaskan begini ya, menafsirkan ya, inna hadza lahuwal qasasul haq, ai hadzal ladzi qasasnahu alaika ya Muhammadu fi sa'ni Isa huwal haqqul ladzi la syakka fihi. Jadi maksudnya adalah hadza ini alladzi yang qasasnahu, kami kisahkan dia. Ya, apa yang kami kisahkan alaika kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, fi sa'ni Isa, tentang masalah Isa. Jadi Allah kan sudah menjelaskan bahwa Isa itu perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Jadi kalau Adam itu diciptakan dari tanah, Allah cukup mengatakan kun, maka jadilah jadi. Hanya Isa ini diciptakan oleh Allah dari, yaitu seorang wanita yang bernama Maryam ya. Maka cukup dengan satu kalimat yang diutarakan atau dihembuskan kepada diri Maryam, kun ya, jadilah, fayakunu, maka kemudian jadi. Jadi Maryam pun hamil gitu. Oleh karena itu kenapa dikatakan bahwa kalimatullah, Nabi Isa itu adalah kalimat yang datang dari Allah. Maksudnya diciptakan oleh Allah dengan satu kalimat, yaitu kun itu. Ya. Jadi dia huwal haq. Kisah Isa ini, penjelasan tentang bagaimana penciptaan Isa itu adalah al-haq, sesuatu kebenaran. Wal haqqul ladzi la syakka fih, yang tidak ada syak, tidak ada keraguan bi padanya sedikit pun. Jadi Rasulullah SAW artinya di ayat ini Rasulullah itu diteguhkan, yaitu di apa? Diteguhkan, diyakinkan ya tentang kebenaran apa yang Allah sampaikan tentang Maryam itu, tentang Isa ya. Wa ma min ilahin illallah. Wa ma dan tidak min dari ilahin Tuhan illallah kecuali Allah. La yujadu ilahun ghairullahi. Jadi tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nah, jadi di sini ini adalah wa fihi raddun ala nasara fi qaulihim bitasliyat. Ini adalah bantahan Allah kepada orang-orang Nasrani yang mereka itu beranggapan bahwa Tuhan itu tiga. Jadi ini bantahan. Jadi mereka itu kan punya keyakinan, orang-orang Nasrani itu Tuhan tiga, yaitu Allah ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu, atau Tuhan Bapa ya, Roh Kudus dan Isa. Nah itu. Jadi Roh Kudus itu Jibril. Dianggap Tuhan itu ada
3. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma min ilahin illallah. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ai la yujadu ilahun ghairullahi. Tidak ada Tuhan selain Allah itu. Jadi ini adalah bantahan Allah kepada orang Nasrani. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, lahuwa, sungguh dia, al-aziz, maha perkasa, al-hakimu, maha bijaksana. Wa jalla sa'nuhul azizu fi mulkihil hakimu fi sana'i. Jadi Allah Azza wa Jalla itu ya adalah maha perkasa di kerajaannya. Jadi kalau maha perkasa itu bisa berbuat apa saja. Ya, bisa berbuat apa saja. Kalau Allah sudah berbuat, tidak ada yang bisa menolaknya. Al-Hakim, maha bijaksana dalam segala kebijakannya. Ya, penciptaan terhadap makhluknya itu. Fa in tawallau fa innallaha alimum bil mufsidin. Fa in, maka jika tawallau, mereka berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bil mufsidin, dengan orang-orang yang yaitu berbuat kerusakan. Ya. Jadi in a'radu anil iqrari bi tauhidi. Jadi kalau mereka orang-orang Nasrani itu berpaling dari mentauhidkan Allah, dari mengikrarkan, mengakui tentang ketauhidan, fa innahum mufsidun, maka sesungguhnya mereka berarti berbuat kerusakan. Wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui bihim, terhadap mereka. Wa suyajzizuhim ala dzalika syarrul jazaa. Jadi Allah akan balas mereka dengan seburuk-buruknya balasan. Jadi kalau mereka tidak mau mengakui tauhid, tidak mau mentauhidkan Allah, maka mereka itu sesungguhnya sedang berbuat kerusakan. Karena yang dimaksud kerusakan itu kemaksiatan. Setiap bentuk kemaksiatan itu adalah kerusakan, sumber kerusakan. Maka ketika orang-orang Nasrani ini tidak mentauhidkan Allah, maka tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka berarti akan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Bisa jadi hawa nafsu, bisa jadi ya para pendeta atau orang lain. Nah, akhirnya kan tidak tauhid ya. Kalau tidak tauhid, nanti berarti ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ketundukannya bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada yang lain. Lah kalau dia tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan merusak. Karena ya, ketundukan dia kepada selain Allah itu berarti ketundukan pada hawa nafsu. Nah, karena tidak ada yang tahu bagaimana cara mengelola kehidupan ini, bagaimana cara mengatur alam raya ini kecuali Allah SWT. Nah, ketika manusia tidak menerapkan aturan Allah, ya, tidak mentauhidkan Allah, maka dia tidak akan menerapkan aturan Allah. Dia akan menerapkan aturan yang lain. Maka terjadilah kerusakan. Seperti ya, tampak kerusakan di darat dan di laut karena Allah tangan manusia. Sekarang ini kan tampak. Pandemi COVID-19 itu juga tidak terlepas dari yaitu perilaku manusia. Iya kan? Bagaimana mereka tidak tunduk pada aturan Allah? Kon mangan sing enak-enak. Malah sing ngeri-ngeri dipangan ya. Lowo dipangan ya. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek gitu. Ya, disuruh makan yang halal, yang thayyib, semua dimakan. Nah, maka itu jadi ya menimbulkan kerusakan. Belum cara bergaul dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, menyeru, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah wahai ahli kitab. Ahli kitab itu adalah yaitu al-Yahud wa Nasara. Jadi, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Jadi, qul, katakanlah ya ahlal kitabi, wa ahli kitab, ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin sawa', menuju perkataan yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian. Jadi ada kalimat sawa. Jadi titik temu lah, kalau bahasa kita bisa titik temu. Ya, kan ini terjadi perselisihan terus kan antara kaum muslimin dengan ahli kitab.
perdebatan sebagainya, maka perlu ada titik temu. Maka Rasulullah SAW mengajak, menyeru kepada orang-orang ahli kitab ini. Ayat ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni gini, qul lahum ya ma'asyiral yahud, katakanlah Muhammad kepada mereka, ya ma'asyiral yahudi wa nasara, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, halimu ila kalimatin adilatin mustaqimatin, marilah kita menuju satu kalimat yang adil, yang lurus, fima insafu min ba'duna li ba'din, yang itu bisa menjadi ikatan, ya, mengikat karena ada kesamaan, yaitu antara sebagian kita, kami dan kalian, sebagian kita terhadap sebagian yang lain, bisa menjadi pegangan. Apa itu kalimatus sawa? Nah, jadi kalimatus sawa ini bukan, ya, sembarangan. Yang dimaksud kalimat sawa sudah ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti jangan kemudian ditafsirkan kepada yang lain. Jadi Allah tafsirkan kalimatus sawa di sini, karena ada orang yang menafsirkan kalimatus sawa ini bukan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, apa kalimatus sawa itu? Yaitu ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan, ya, dengan menggunakan kalimat begini, alla na'buda illallaha wa la nusyrika bihi syai'an. Yang pertama, kalimatus sawa yang pertama adalah, ya, alla na'budu illallah. Jadi wala nusyrika bi syai'an, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti tauhid. Kalimatus sawa yang pertama itu mentauhidkan Allah. Ya, ditafsirkan oleh beliau, an-nufaridallaha wahdahu bil ibadati wala naj'ala lahu syarikan. Jadi kita jadikan Allah satu-satunya sesembahan. Kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain, tidak menjadikan untuk Allah seorang pun sebagai sekutu. Nah, berarti hanya tauhid, ya, satu, kita sembah Allah, yaitu yang kita taati, yang kita ibadahi, yang kita ikuti perintahnya, kita jauhi larangannya, hanya Allah saja. Tidak boleh ada yang lain. Kalimatus sawa yang pertama ini, poin yang pertama. Ya. Kemudian wala yattakhidu ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Yang kedua, ya, yakni wala yatakhidu ba'duna ba'dun arbabam min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai arbaban, Tuhan-Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah, ya, la ya'budu ba'duna ba'dun kama abadal yahudu wa nasara Uzairan wa Isa. Jadi tidak, ya, sebagian kita menyembah sebagian yang lain, sebagaimana, ya, orang Yahudi itu apa? Menyembah Uzair, orang Nasrani menyembah Isa. Jadi ketika mereka itu, ya, orang-orang Yahudi itu kan gitu, dia mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah, maka menyekutukan Allah dengan Uzair. Di samping menyembah Allah, dia menyembah Uzair. Jadi Uzair ini itu adalah kenapa bisa orang-orang Yahudi itu menganggap Uzair itu anak Allah? Ada cerita ini, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, ya. Kan sudah di Al-Baqarah itu. Suatu kita Uzair itu dia hamba Allah yang soleh, jalan kan melewati yaitu Palestina, Baitul Maqdis. Waktu itu Baitul Maqdis itu hancur lebur karena dihancurkan oleh Raja Buktanasar. Nah, kemudian melihat Baitul Maqdis hancur seperti itu, Uzair itu kan berkomentar, bagaimana ya cara Allah menghidupkan ini? Nah, kemudian oleh Allah SWT Uzair ini ditidurkan, dimatikan selama 100 tahun. Ya. Jadi kira-kira dia mulai tidur itu jam segini. Ya, setelah 100 tahun berikutnya itu 100 tahun berjalan, bangun itu asar kurang lebih. Maka kemudian ditanya itu,
Ya, Uzair, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia jawab kan, setengah hari, sehari atau setengah hari. Yauman au ba'da yaum. Ya. Kemudian dibantah, enggak, kamu tinggal di sini itu 100 tahun. Kalau tidak percaya lihat. Disuruh lihat bekalnya. Makanan dan minuman, ternyata masih utuh makanan dan minuman itu. Masih utuh, maka Uzair, bener nih saya setengah hari atau sehari lah paling lama. Bukan Anda benar. Tapi begitu sekarang lihat khimarmu, disuruh melihat keledai. Begitu melihat keledai, keledainya itu tinggal tulang-tulang yang berserakan. Kaget baru dia. Nah setelah itu kan keledai yang tulang-tulang berserakan itu kan dibentuk oleh Allah di hadapan Uzair, dilihat dengan mata kepala Uzair itu hingga membentuk kerangka keledai, lalu dibungkus dengan daging, lalu hidup lagi keledainya itu. Nah baru Uzair itu yakin tentang bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati itu. Nah setelah itu kembali ke kampung Uzair itu, kembali ke kampungnya. Begitu kembali ke kampungnya, Uzair setelah itu hafal Taurat. Hafal Taurat. Sudah berubah semua kan kampungnya itu. Orang-orang sudah pada meninggal ibaratnya. Ya, kalau karena perubahan sudah 100 tahun. Sementara Nabi Musa itu kan tidak hafal Taurat. Tapi Uzair ini hafal Taurat. Di mana apa yang dihafal Uzair itu sama persis dengan Taurat yang ada. Maka mereka kemudian punya keyakinan, Uzair ini ya kalau tidak Tuhan ya minimal anak Tuhan lah, gitu. Maka sejak itulah kemudian mereka itu ya menuhankan Uzair, disembah. Kemudian orang Nasrani menuhankan Isa. Nah, kita sudah banyak tahu tentang ini, tentang orang Nasrani menuhankan Isa. Jadi mereka ini ya diminta oleh Rasulullah SAW pada kalimat yang kedua, kalimatus sawa, yaitu tidak menyembah sebagian kita terhadap sebagian yang lain. Nah, ya. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taul ahbara wa ruhbana. Mereka dikatakan menyembah sebagian. Jadi orang Yahudi itu menyembah sebagiannya terhadap sebagian lain. Kenapa? Karena wa taul ahbara wa ruhbana fima ahalallahu lahum wa harramu. Jadi mereka itu orang-orang Yahudi itu mentaati para rahibnya, tokoh-tokoh agamanya, ya. Ketika tokoh-tokohnya itu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, mereka ikut. Maka inilah disebut menyembah. Begitu juga orang Nasrani menyembah kepada pendetanya itu, ketika para pendetanya itu ya menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu mereka ikut. Nah itulah menyembah. Jadi kalau misalnya kita ya itu misalnya ada orang, tokoh atau kelompok atau lembaga yang namanya apa, itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kita ikut, itu berarti kita menyembah mereka. Gitu. Jadi kalau ada sebuah lembaga memproduk sebuah hukum, yaitu di mana produk hukum ini bertentangan dengan hukum Allah, maka lembaga ini sesungguhnya telah mengambil posisi sebagai Tuhan atau menuhankan dirinya. Karena yang berhak untuk membuat hukum itu adalah Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Nah, jadi nanti harus dilihat, itu ada lembaga ya. Bisa jadi lembaga resmi negara membuat hukum, memproduk hukum. Lalu hukumnya ini bertentangan dengan hukum Allah. Lalu rakyatnya ngikutin itu. Maka rakyatnya itu telah menyembah Tuhan selain Allah. Nah di sini Rasulullah SAW diperintah oleh Allah, yaitu menyeru kepada orang-orang ahli kitab ini, ya, untuk menuju kalimat yang sama, kalimat sawa, ya, kalimatus sawa, kalimat yang sama. Yang kedua itu poinnya,
Nah, yaitu hanya menyembah Allah saja, artinya tidak menyembah yang lain, ya. Nah, ketika ayat ini turun, ruwiya anal ayata lama nuzilat qala, ya, diriwayatkan sesungguhnya ketika ayat ini turun, qala berkatalah Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini adalah seorang sahabat Nabi yang dulunya Nasrani. Adi bin Hatim itu, ya, Nasrani dulunya. Adi bin Hatim dia mengatakan begini, makuna na'buduhum ya Rasulullah. Kata Adi bin Hatim itu, kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Karena bayangannya, pemahamannya Adi bin Hatim itu menyembah itu orangnya di depan kemudian bersujud. Nah, jadi ya, maka kenapa membantah itu? Kami nggak nyembah mereka. Mereka yang disembah kan Isa, ya, patungnya itu. Tapi kami nggak menyembah mereka, para rahib itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan gini, faqala Rasulullah SAW, amakanu yuhallawna lakum wa yuharrimuna fata'khuduna bi qaulihim. Bukankah mereka itu menghalalkan untuk kalian dan mengharamkan, ya, untuk kalian, lalu kalian mengikutinya? Yang maksudnya, bukankah para pendeta itu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, ya, kemudian mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, lalu kalian ikut? Mereka menjawab. Kemudian Adi bin Hatim itu menjawab, ya, na'am, ya, ya Rasulullah. Maka kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa dzaka. Nah, itulah menyembah itu. Yang dimaksud menyembah itu. Jadi menyembah itu bukan orangnya harus ada di depan kemudian kita sujud di depannya, bukan. Yang namanya menyembah itu at-ta'ah. Nah, gitu. Taat itu menyembah. Loh, kalau istri taat sama suami, kan berarti menyembah suami. Iya, menyembah suami kalau gitu kan, perintah suami bertentangan dengan perintah Allah lalu dia taat. Misalnya ada suami ngajak istrinya ke pesta pernikahan, istrinya menutup aurat, padahal penutup aurat bagus gitu kan, muslimah yang bagus. Kemudian suaminya bilang, mama bu, sekali-kali tampilannya beda, nggak pakaian sing ini loh. Nah, dia tidak ingin istrinya menutup aurat. Saya malu, bos-bos teko ini. Lalu kalau kemudian istrinya itu taat sama suaminya, nah maka dia nyembah suami. Itu. Nah, kalau dia mentaati suami karena perintah suami itu sesuai dengan perintah Allah, maka yang disembah hakikatnya Allah, bukan suaminya. Suami bilang, iki papa lunga ya nang omah wae, gak usah metu-metu. Nah, maka kemudian suaminya musafir pergi, lalu kemudian ada kejadian, misalnya keluarganya ada yang meninggal jauh, maka ketika dia mau keluar rumah dia harus izin suaminya. Suaminya nggak bisa dihubungi, HP-nya mati, sinyal nggak ada misalnya, ya, maka dia tidak boleh keluar rumah. Walaupun itu, ya, yang meninggal itu sampai orang tuanya sekalipun, itu begitu. Nah, lalu dia ketaatannya kepada suaminya seperti itu, ya, karena ingat memang Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa kewajiban seorang istri itu adalah taat kepada suami selama tidak maksiat. Maka yang disembah adalah Allah, gitu. Kalau suami membiarkan saat di pesta tadi, memang istrinya dosa suaminya. Nah, maksudnya istrinya iya. Itu termasuk menyembah suami atau ketika suami menyembah istri? Dia menyembah hawa nafsunya, hawa nafsu. Jadi kan ada ayat tuh, aro'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Jadi tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya ini? Jadi kan yang namanya Tuhan selain Allah ini kan banyak. Bisa hawa nafsu, dan yang paling dibenci oleh Allah kan itu.
ketika manusia itu menuhankan hawa nafsunya. Jadi membiarkan istri kerja tanpa hijab itu ya berarti Dosa suaminya. Kalau dia membiarkan loh ya. Dia membiarkan, itu suaminya dosa. Dia harus melarang istrinya keluar rumah. Kalau dia udah enggak boleh kerja kalau gini. Di rumah aja. Allah yang akan mencukupi kan rezekinya lewat suaminya. Memang dia tidak wajib bekerja. Jadi kalau kayak yang suami dengan TKW Arab ya? Kalau suaminya? Yang TKW di Arab di suaminya. Ya kalau dia mengizinkan boleh saja. Kalau mengizinkan, kalau nggak mengizinkan dia berdosa pergi. Tapi ketika diizinkan seorang istri itu diizinkan bekerja, itu syarat dan ketentuan berlaku loh. Maksudnya dia harus menjaga pergaulan, dia menutup aurat dan lain sebagainya. Ya. Nah, tentu suami harus berwasiatnya begitu. Kalau misalnya dia diizinkan bekerja, ingat takwa kepada Allah dimanapun. Nah itu, ya. Jadi karenanya memang keluarnya seorang istri dari rumah itu kan memang harus izin suami. Ketika dia taat kepada suaminya, berarti dia taat kepada Allah. Kalau dia durhaka kepada suaminya, maka dia durhaka kepada Allah SWT. Selama tadi itu perintahnya suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Karena ada hadis itu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk kalau makhluk ini durhaka kepada Allah SWT. Nah, jadi penyembahan itu taat itu ibadah itu, ya. Sehingga ketika orang tawaf 7 kali, ya, itu bukan menyembah batu. Yang disembah Allah, karena apa? Tawaf 7 kali itu atas perintah Allah. Dan dia lakukan itu karena Allah. Nah itu maka yang disembah adalah Allah SWT. Nah itu poin yang kedua ya. Kemudian fa'in tawalau faqulu syahadu bi anna muslimun. Ya, maka jika mereka itu berpaling, fa'in tawalau ay fa'in a'radu anit tauhidi wa rafadu qubulatil kada'watil adilati faqulu antum ishhadu ya ma'asyara ahlal kitab ya ma'asyara ahlal kitabi bi annana muwahhiduna muslimuna muqarruna lillahi bil wahdaniyati mukhlisuna lahul ibadah. Jadi jika mereka orang-orang, ya, ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni, fa'in a'radu, maka jika mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu, ya, itu berpaling dari mentauhidkan Allah SWT. Nah, berarti mereka tetap di dalam keyakinannya itu, menganggap Isa sebagai Tuhan, Uzair sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, maka ya mereka menolak ajakanmu kalimatu syawa itu, mereka menolak untuk yaitu pada titik temu kalimah syawa itu yang sudah dijelaskan di depan itu, ya. Fakulu, maka katakanlah kepada mereka, antum kalian wahai ahli kitab, ya, itu saksikan ishadu gitu ya. Ya ma'asyarul ahli kitab, wahai orang-orang ahli kitab, saksikan bi annana, bahwa sesungguhnya kami ini, jadi Rasulullah dan pengikutnya itu adalah muwahhiduna muslimuna, kami mentauhidkan Allah dan berserah diri kepada Allah. Ya wis kowe nek tak jak ra gelem wis dadi saksi ya, nek aku ki ahli tauhid. Jadi saksi. Kalau saya ini ahli tauhid, ya, sedangkan engkau tetap dalam keyakinanmu itu. Dan jadi saksi bahwa sesungguhnya kami mentauhidkan Allah dan ikhlas di dalam ibadah semata-mata karena mengharap ridhonya. Yang dituju hanya Allah SWT. Nah itu Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada ahli kitab seperti itu. Ya, ini bisa kita istilahnya tiru ya. Kita contoh kalau misalnya sudah menasihati.
kok dia tetap tidak mau. Ya sudah, ini nasihat saya. Ya, misalnya menasihati anak atau menasihati atau kawan atau siapa saja. Misalnya katakanlah anaknya ya, kemudian dinasihati untuk hanya menyembah Allah saja, untuk gini kok dia ngeyel. Ya wis, seksekno ya nek bapak ki wis ngelingke awakmu. Sok ning akhirat kowe aja sampai nyalake bapak. Nah, ngono. Dan dosa adalah ana bariun, saya berlepas diri dari apa yang kau kerjakan. Itu pada saat itu, karena kita tidak tahu. Walaupun terus kita harus menasihati sampai ajal itu dekat. Itu kan, masih tidak boleh ada bosan-bosannya kita menasihati mereka, mendakwai. Ya, sampai detik-detik akhir kehidupan kita lah ibaratnya gitu. Yaitu ketika misalnya kita ini sudah merasa sudah tua, sudah dekat kematian, dikumpulin, didakwain lagi. Dakwanya tidak usah macam-macam, satu saja dakwah untuk ngajak takwa itu sudah yang bisa menyelamatkan. Atau seperti yang dikatakan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah nanti setelah bapak tidak ada, anak-anakku. 12 anaknya dikumpulkan semua. Ya, nah itu seperti itu ibaratnya. Kemudian ini adalah sebagai pernyataan akhir, sehingga kita tidak ikut menanggung dosa yang mereka lakukan. Itu boleh kan ya, kalau misalnya nasihatin istri gitu ya. Boleh. Kali ngomong saya udah nasihati, kalau melakukan lagi ya saya berlepas diri. Iya, berlepas diri. Nah, memang harus gitu. Dan sebagai bukti berlepas diri, sudah dipenggak, ibaratnya ya, dipenggak gak oleh metu kok tetap metu. Dah saya berlepas diri. Kok dia dulu ketika keluar harus menutup, tidak mau menutup aurat, maka kita berlepas diri dan tidak boleh ngantar dalam bentuk seperti itu. Boncengi bojone dhewe sing gak nutup aurat kuwi gak oleh. Kok sampai dhek nglakoni ngono dosane milu mikul. Kan berarti setuju. Nah itu. Ya kalau ada gitu ya diganti wae. Ya, ganti sing muslimah kan banyak. Misalnya kayak Nabiullah Ismail itu kan dikon ganti bojone karo bapake. Karo Nabi Ibrahim kan suruh ganti. Nah, dengan bahasa yang halus ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Allah berikutnya berfirman, ya ahlal kitab wa ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab, mengapa kalian itu membantah dalam perkara Ibrahim? Ya ma'asyiral yahud wa nasara. Wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, lima tujadiluna wa tunazi'una fi Ibrahim wa tas'umuna annahu ala dinikum. Jadi ditafsirkan gitu. Wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian membantah, ngajak perbantahan, berdebat, beradu argumentasi tentang Ibrahim, lalu kalian beranggapan bahwa Ibrahim itu adalah pengikut agama kalian. Jadi si orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu Yahudi, Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Jadi ini kan kalau kita lihat kan Nabi Ibrahim ini punya anak, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya kan? Nabi Ishak nanti punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak 12, ya. 12 diantaranya Nabi Yusuf, ada Yahuda yang barep, lalu ada Levi, ada Benyamin, ada Yusuf, gitu, ada yang lain. Lah, inilah nanti kemudian menurunkan nabi-nabi dari dalam kalangan Bani Israel. Yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail itu menurunkan Rasulullah Muhammad SAW. Nah berarti karenanya kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Nah, ini rebutan. Jadi Yahudi Nasrani itu adalah dari Nabi Ishak kan gitu. Ya, yang dimana nanti Nabi Musa itulah yang diklaim sebagai nabinya orang-orang Yahudi, nabi terakhir oleh mereka, ya. Kemudian Yahudi tidak mau menerima kenabian Isa alaihissalam. Ya. Kemudian ya mereka lebih-lebih tidak mau menerima kenabian
Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kenapa Yahudi itu dikatakan al-maghdub, yang dimurkai, karena dia menolak ibaratnya dua, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ditolak keduanya, maka dia dikatakan orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi lebih jelek lagi dibanding Nasrani. Nasrani adolin, orang-orang yang tersesat ketika dia tidak mau mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketiga ini yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam ini rebutan tentang posisi Ibrahim. Semua mengklaim adalah pengikut agama Nabi Ibrahim, dan yang lebih aneh lagi, maksudnya nggak masuk akal itu klaimnya si Yahudi. Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi, ya, Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Oleh karena itu disinilah Allah SWT berfirman, ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahima, gitu deh. Hei ahli kitab, mengapa kalian tuh ngajak berbantahan tentang Ibrahim? Di mana ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya, si Nasrani mengatakan Ibrahim itu Yahudi Nasrani, si Yahudi mengatakan Ibrahim Yahudi. Padahal ya, wama, kemudian dilanjutkan, wama unzilatit tauratu wal injilu ila mim ba'dih. Padahal Taurat dan Injil itu tidak diturunkan kecuali setelah sekian ribu tahun Nabi Ibrahim. Enggak masuk akal. Ya, ditafsirkan ini. Wal halu anau ma hadasat hadil adyanu, ya, ila mim ba'dihi bi qurunin katsiratin fa kaifa yakunu min ahliha. Padahal agama Yahudi, agama Nasrani itu munculnya setelah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun setelah Nabiullah Ibrahim. Kok bisa Nabi Ibrahim itu jadi pengikut Yahudi Nasrani? Iki gak masuk akal. Mikir gak tuh jane sampean gitu kan. Nah itulah hawa nafsu kan gitu. Afala ta'qilun? Maka kan pertanyaannya, apa kalian tidak mikir? Ya. Batilani qaulikum, kebatilan dari pendapat kalian tuh, apa enggak mikir kalian tuh? Faqad kana baina Ibrahim wa Musa alfu sanatin. Jadi selisihnya ini, selisih ya, rentang waktu antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu 1000 tahun. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu 1000 tahun. Selisihnya. Jadi nanti bisa ya dilihat itu silsilahnya ya, kan Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak. Waktu usia Nabi Ibrahim itu sekitar 130-an tahun ya. Beliau Nabi Ibrahim itu kan usianya sampai 175 tahun wafatnya. Nabi Ibrahim itu bukan ribuan, 1000 tahun. Gimana? Bukan 900 tahun. Bukan. Nah nanti kan Nabi Ismail, dia punya putra Nabi Ismail itu usia sekitar 120-an. 120-an. 120 tahun punya putra Nabi Ismail. Kemudian jarak antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu sekitar 14-15 tahun. Kan berarti sekitar 135 tahun punya putra Nabi Ishak. Lah kemudian nanti Nabi Ishak ini punya putra Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub nanti punya putra 12 itu, diantaranya Yusuf. Nah itu nanti ya, karenanya nanti Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu ada satu masa, tapi belum besar waktu itu. Jadi Nabi Yakub itu awalnya tinggal di daerah mana itu ya. Setelah begitu Nabi Ishak wafat, kan dipanggil oleh kaumnya harus menggantikan posisinya Nabi Ishak, yaitu pindah ke Kan'an. Kemudian awalnya kan Nabi Ibrahim di Babilonia kan. Kalau kita di Babilonia, berarti Babilonia itu mana? Irak ya, daerah Irak. Kemudian atas perintah Allah berpindah ke Kan'an, kan gitu kan, ke Kan'an itu ya.
negeri Kan'an, membawa anak setelah hancurnya Raja Namrud. Ya. Jadi kemudian nanti bencar. Jadi selisihnya antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabi Ibrahim, ya, itu 1000 tahun. Nah, kemudian jarak antara, di sini dikatakan wa baina Musa wa Isa alfa sanatin. Ya. Antara Nabi Musa dan Nabi Isa 2000 tahun. Berarti antara Nabi Isa dan Nabi Ibrahim 3000 tahun. Maka fakaifa yaqul nabi dzalika akilun, bagaimana bisa orang berakal mengatakan demikian itu? Wong jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu 1000 tahun, jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa itu 3000 tahun. Kok isone lho mengklaim bahwasanya Ibrahim itu Yahudi atau Ibrahim Nasrani? Ini nalare iki piye, enggak masuk akal. Maka dikatakan ha antum haula'i hajjatum fi malakum bi ilm. Ya, beginilah kalian ini. Kalian ngajak berbantahan tentang perkara yang kalian sendiri tidak punya pengetahuan. Hai ha antum ya amisral yahud wa nasara jadaltum wa qasamtum fi sa'ni Isa wa qad asaitum zamanahu wa yang kalian sudah punya ilmu, ya. Jadi ha antum haulaya, beginilah kalian hajatum, kalian ngajak berbantahan fima, tentang apa yang lakum bagi kalian bi ilm, padanya ada pengetahuan. Maksudnya wahai Yahudi dan Nasrani, kalian berbantahan dan kalian berselisih tentang urusan Isa yang kalian hidup di zamannya. Ya, lalu kalian mengklaim apa yang kalian klaim itu, yaitu mengklaim bahwasanya Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Padahal kalian tuh hidup pada zaman Isa, kalian melihat sendiri, tidak berontakan. Tapi kemudian kalau Yahudi klaimnya Isa itu sebagai anak hasil zina. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Isa? Karena Nabi Isa itu dianggap sebagai anak hasil dari zina antara Maryam dengan yaitu Yusuf, anak Zur atau marbotnya Baitul Maqdis itu. Nah, itu sih tuduhannya, kurang ajarnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berlebihan gitu dalam merendahkan Nabi Isa. Mereka kemudian Nasrani itu berlebihan dalam mengkultuskan sampai menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ya, falima tuhajuna fima laisa lakum bi ilm. Lalu mengapa kalian ngajak berbantahan pada perkara yang kalian tidak punya pengetahuan, yaitu tentang Ibrahim. Falima ya, mengapa kalian ngajak berbantahan di dalam urusan Ibrahim dan agamanya, lalu kalian menyandarkan diri bahwa Ibrahim itu Yahudi, bahwa Ibrahim itu Nasrani tanpa ilmu. Afalaisat hadis safahatun wa samakun. Apakah bukan ini kebodohan kalian? Nah. Jadi itu adalah tindakan kebodohan kalian. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu sedang kalian tidak tahu. Ai wallahu ya'lamul haqqa min amri Ibrahim wa antum la ta'lamuna dzalika. Allah yang tahu tentang hakikat kebenaran masalah Ibrahim dan kalian tidak tahu. Jadi ya, Abu Hayyan mengatakan gini, wa hadza istidza'u lahum ayyasma'u kama taqulu liman tahbaru bi syai'in la ya'lamuhu isma' fa inni a'lamu ma la ta'lam. Jadi ini adalah yaitu tantangan kepada mereka supaya mereka itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan ya, Rasul disuruh menyampaikan kepada mereka ya apa yang mereka tidak tahu. Isma', dengarkan. Fa inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Yaitu tentang Nabi Isa alaihissalam, karena ya
Allah SWT memberitahu Rasulullah SAW. Tsumma aqdabahumullahu ta'ala. Kemudian Allah SWT membantah anggapan mereka tentang Ibrahim. Nah, jadi ayat berikutnya itu, ya, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Itu asbabun nuzulnya. Diturunkannya ayat ini adalah Ruwiya an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ana ahbarul Yahud, bahwa sungguhnya para pendeta Yahudi wa Nasra dan Nasrani Najran istama'u inda Rasulullah SAW. Mereka bertemu di sisi Rasulullah SAW. Fatanazza'u, lalu mereka berdebat fi Ibrahim, tentang Ibrahim. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani berada di sisi Rasul, ketemu berdebat tentang Ibrahim. Faqalat Yahud, berkatalah orang Yahudi, makana ila Yahudian, Ibrahim itu orang Yahudi. Waqalat Nasara, berkata Nasrani, makana ila Nasranian, Ibrahim itu orang Nasrani. Lalu Allah menurunkan ayat ini, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin hanifan. Nah, turunnya itu asbabun nuzulnya, ya. Jadi Allah bantah itu anggapan mereka. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Ibrahim itu bukan Yahudi juga bukan Nasrani. Makana Ibrahimu ala dinil Yahudiyah wala ala dinin Nasraniyah. Ya. Ibrahim itu bukan pengikut agama Yahudi dan juga bukan pengikut agama Nasrani. Fa'inal Yahudiyah milatu muharrafatun ani syar'i Musa. Karena syariat Musa. Jadi Yahudi ini tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Wa kadzalika Nasraniyatu milatun muharrifatun an syar'i Isa. Demikian juga Nasrani itu telah berubah, tidak mengikuti syariat Isa. Ya. Mereka ini tidak, si orang Yahudi tidak ikut syariatnya Nabi Musa, orang Nasrani tidak ikut syariatnya Nabi Isa. Sehingga tidak boleh klaim itu. Maka dinyatakan oleh Allah walakin kana, dan akan tetapi Ibrahim itu adalah hanifan muslimah ma'ilan anil adyani kuliha ila dinil qayyim. Dia itu adalah agama lurus, seorang muslim Ibrahim itu. Jadi seluruh agama itu, hakikat agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah hanifan musliman. Tapi begitu keluar dari apa yang ditentukan oleh Allah, maka dia bukan agama yang itu, yang hanifan musliman. Dan kemudian Allah nyatakan wa makana minal musyrikin, dan dia Ibrahim itu bukan pengikut kesyirikan, bukan orang yang musyrik. Ai kana musliman walam yakun musyrikan. Jadi Ibrahim itu muslim, bukan musyrik. Wa fi ta'ridu bi anna musyrikuna fi qaulihim Uzair ibnullah al-Masih ibnullah. Wa raddu ladaihim al-musyrikin annahum ala milati Ibrahim. Ini adalah untuk membantah mereka, karena mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah menyekutukan Allah. Si orang Yahudi, ya, itu mengatakan bahwa Uzair anak Allah, orang Nasrani menganggap bahwa Al-Masih ibnu Maryam itu sebagai anak Allah SWT. Waradun lahu, maka Allah bantah, ya, pernyataan mereka itu, bahwa sesungguhnya Ibrahim itu bukan, ya, pengikut agama kesyirikan, tapi Ibrahim itu adalah agamanya hanifan musliman. Maka inna aulan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu, sehingga orang yang paling berhak mengklaim, ya, paling utama terhadap Ibrahim mengaku itu adalah mereka yang mengikuti manhajnya Nabi Ibrahim. Ai ahakun nasu, ahakun nas, ya. Jadi orang yang paling layak untuk mengaku inna aulan nas. Jadi ahakun nasi, orang yang paling berhak untuk mengaku sebagai pengikut Ibrahim, sebagai bagian dari, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah, atau yang menasabkan dirinya kepada Ibrahim adalah atba'uhul ladzina salaku tariqahu wan manhajahu fi asri wa ba'dihi.
adalah orang yang jalan hidupnya mengikuti jalan hidup Nabi Ibrahim, baik ketika Nabi Ibrahim masih hidup maupun setelah beliau wafat. Yaitu agama tauhid itu. Itu yang berhak untuk menyandarkan dirinya kepada Ibrahim. Nah, jadi bukan yang menyimpan, bukan yang menyimpang. Wahadan Nabi, dan Nabi ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama itu dijelaskan dalam rumus umumnya. Siapa yang dia berhak menasabkan dirinya kepada Ibrahim? Yaitu mereka yang mengikuti manhajnya Nabi Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim, yaitu Hanifan Musliman. Yang pertama. Yang kedua, wahadan Nabi, Nabi ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, waladina amanu, dan orang yang beriman, yaitu umatnya Rasul, yakni al-mu'minuna min ummatin Muhammadin fahum al-jadiruna bi ayakulu nahnu ala dinihi la antum. Jadi maka umat Nabi Muhammad itu yang berhak untuk menyatakan bahwa kami adalah berada di agama Nabi Ibrahim. Maksudnya agama tauhid, bukan kalian. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah pelindung ya orang-orang mukmin. Dan kemudian ada sekelompok Yahudi ingin menyesatkan para sahabat Rasul, menyimpangkan para sahabat Rasul untuk keluar dari agama Islam, lalu mengikuti mereka. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Waddat, ingin mereka, berangan-angan mereka, berusaha mereka itu, segolongan dari ahli kitab, ya, itu menyesatkan kalian. Ay tamannau idlalukum birruju ila dinihim hasadan wa bagyan. Jadi mereka itu ingin menyesatkan kalian sehingga kalian kembali kepada agama mereka karena kedengkiannya kepada Rasul Muhammad SAW, kepada kaum muslimin. Tapi Allah katakan wa ma yudilluna illa anfusahum. Tapi mereka tidaklah bisa menyesatkan kecuali terhadap diri mereka sendiri. Upaya menyesatkannya itu justru kembali kepada diri mereka. Ya. Tapi wa mayasurun, mereka itu tidak sadar. Ya. Artinya kembali kepada mereka apa? Karena mereka berbuat menyesatkan kaum muslimin, semakin mereka jauh dari agama yang benar. Itu sebagai bentuk azab Allah kepada mereka. Jadi orang itu kalau bertambah dosa itu makin tebal. Kalau sudah dosanya menumpuk tebal karena punya ada kedengkian, itu hidayah tidak akan masuk di dalam dirinya. Sampai didatangkan mukjizat berapa ngatakan sihir, itu dia mereka akan mengatakan sihir. Nah, ya, nah kemudian ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyadun. Ya, ini ayat 70 ini. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, berarti Yahudi dan Nasrani, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kafir kepada ayat Allah? Yang dimaksud lima takfuruna bil Qur'anil munzili ala Muhammadin. Mengapa kalian itu ya kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal wa antum tasyadun ay ta'lamuna anau haq. Kalian tahu bahwa sungguhnya dia itu benar. Jadi kan berita tentang datangnya Nabi Muhammad ini kan sudah disampaikan oleh Allah sejak zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, dan ini sampai nanti kalau Nabi Ishak, Nabi Ibrahim itu pesan kepada anak-anaknya. Bahkan dalam satu riwayat itu Nabi Yusuf itu bertemu dengan malaikat Jibril, itu diberi satu kayak batu itu yang menggambarkan nanti al-maut, yang dinantikan nanti akan datang. Jadi Nabi Ishak itu menceritakan kepada Nabi Yakub, menceritakan kepada cucu-cucunya, anaknya, nanti itu akan ada juru selamat, orang terakhir Nabi akhir zaman, ya, namanya Ahmad, gitu cerita. Bahkan Nabi Yusuf diberitahu oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Yusuf kan berdakwah di Mesir. Pada masa Nabi Yusuf itulah Mesir itu kemudian berhasil dirubah dari penyembah berhala menjadi penyembah tauhid.
Itu Nabi Yusuf. Itu bagus tuh. Filmnya bisa dilihat tuh, seri sampai 34 episode. Ya. Jadi juga di situ ada kisah antara Zulekha, ya. Wah, itu 35 tahun itu. Si Zulekha itu memendam, tidak ditanggapi oleh Nabi Yusuf. Tapi kemudian Allah memerintahkan Nabi Yusuf menikahi Zulekha. Setelah Zulekha itu masuk Islam. Tapi wis tuwa. Zulekhanya itu udah tua. Tapi dengan mukjizat Nabi Yusuf itu kemudian Nabi Yusuf mohon kepada Allah jadi muda lagi Zulekha. Itu salah satu tanda. Jadi memang kan mukjizat Nabi Yusuf ini kan istilahnya takwil mimpi itu kan. Kemudian sama yang lain banyak. Jadi di situ ya. Mengapa wong sudah diberitahu loh, sudah tahu, mereka itu tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu yang dinanti-nanti. Emang kok kenapa kalian tidak beriman kepada Al-Quran itu kan ditanya. Ya Allah kitab, lima takfuruna bi ayatillah, kenapa kalian kafir terhadap ayat Allah, wa antum tasadun, padahal kalian tahu. Nah itu, bahwa itu benar. Itu ternyata apa? Karena dengki. Wah, kedengkian saudara-saudaranya Nabi Yusuf pada Nabi Yusuf itu sampai 40 tahun, sudah tahu ya 40 tahun dia tidak mau bertobat tuh, hingga sampai ya baru bertobat itu apa? Setelah Nabi Yusuf itu jadi pejabat di Mesir dan mereka bersujud namanya. Setelah itu baru tobat. Itu 40 tahun. Nah. Dia menyembunyikan, merahasiakan kalau mereka itu yang mencelakakan Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yakub itu sudah ngomong, kowe iki tobat, nek tobat saya Allah itu mengampuni. Ya ora tobat-tobat. Akhirnya Nabi Yakub kan tidak mau tinggal sama mereka. Nabi Yakub bangun rumah duka. Jadi selama 30 tahun lebih itu Nabi Yakub di situ menangis terus. Menangisi Yusuf sampai buta. Wah, asik itu kalau nonton filmnya itu. Asik. Maksudnya karena kita sudah tahu ya di Quran itu paling detail itu saya Nabi Yusuf. Di situ banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Bagaimana ternyata Nabi Yusuf itu tidak menyangka, kan sudah bermimpi memang akan ada orang yang mencelakai dirinya, tapi nggak pernah terbayang kalau yang mencelakai itu saudara-saudaranya sendiri. Dia nggak kebayang kok ada gitu. Tapi Nabi Yusuf ya memaafkan. Ya, nah itu dan mengatakan karena apa? Digoda setan. Karena kita dulu digoda setan. Jadi tidak misalnya sampai memang orangnya nyalakan saudaranya enggak. Itu kelembutan hatinya Nabi Yusuf itu, Masya Allah. Ya. Kenapa Nabi Yakub itu mencintai Nabi Yusuf sedemikian rupa? Itu ada ungkapan Nabi Yakub nih. Karena Yusuf itu adalah gambaran tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kan ditegur sama malaikat Jibril. Kenapa engkau begitu mencintai Yusuf sampai-sampai seakan kecintaanmu itu mengalahkan kecintaannya kepada Allah itu? Nabi Yakub punya jawaban. Karena Yusuf itu sarana dia untuk mencintai Allah. Karena apa? Yusuf itu gambaran, visualisasi tentang keindahan, keagungan, kebesaran Allah. Gantengnya, akhlaknya kan gitu. Itu kalau ketemu lihat Yusuf itu kayak melihat kebesaran Allah gitu. Gitu. Akhirnya dijawab oleh Jibril. Seluruh ciptaan Allah ini itu menggambarkan keindahan dan kebesaran Allah. Bukan hanya Yusuf. Ditegur. Bukan hanya Yusuf. Keliru. Nah akhirnya ya langsung bertobat Nabi Yakub itu. Wah, keliru. Jadi setelah Nabi Yakub betul-betul melepaskan Yusuf dari dirinya, hatinya itu, sudah serahkan kepada Allah. Ya, termasuk Benyamin. Jadi kan setelah Benyamin hilang, Yusuf hilang, itu baru kemudian ketemu. Jadi sesungguhnya seseorang itu yang dia kalau sampai mencintai sesuatu yang melebihi kecintaannya kepada Allah, itulah yang akan menjadi penghalangnya pada Allah. Itu maka dia harus lepas, dilepas betul-betul dari hatinya dilepas, lah nanti ketemu.
Seperti kenapa? Ya, yang menarik itu ada dialog begini. Nabi Yusuf itu mengatakan ini. Mengatakan, ini kayaknya kekeliruan bapak saya dalam bahasa tanda petik ini. Bapak saya terlalu mencintai saya dan adik saya. Karena apa? Diceritakan oleh saudaranya, setelah Yusuf itu tidak ada, Benyamin itu tidak boleh kemana-mana. Jadi sehari saja nggak ketemu Benyamin, itu kayak sakit Nabi Yakub itu. Kenapa? Kata alasannya Nabi Yakub itu, karena aku dapati bau Yusuf pada Benyamin. Jadi ngambudok. Ternyata gitu. Orang kalau udah cinta itu, seneng itu sampai jarak berapa itu baunya terasa. Nah itu termasuk Zulaikha itu. Zulaikha kan jadi buta karena apa namanya? Mikir Yusuf terus gitu kan. Setelah dipenjara, Nabi Yusuf itu kan dipenjara sampai 12 tahun. Gak bisa, dia akhirnya menggunakan ininya, kekuasaannya itu untuk memenjarakan Yusuf. Tapi tambah stres dia. Wah, akhirnya setelah suaminya kan meninggal. Dia jatuh kan kehidupannya. Hartanya habis, semua habis ini. Jadi wanita tua renta itu kayak kemana, kayak gelandangan. Tapi cintanya sama Yusuf itu tidak bisa hilang. Pokoknya ini Yusuf, aku Yusuf gitu. Nah akhirnya sampai dia itu masuk agama tauhid. Jadi Nabi Yusuf juga nggak pernah ketemu. Tapi Nabi Yusuf bermimpi ada seorang wanita tua mencari dirinya dalam mimpi. Cuma nggak tahu wanita itu siapa. Ternyata Zulaikha itu. Akhirnya sampai bertemu lagi setelah Zulaikha beriman, setelah bertobat. Dia menjadi ahli tauhid. Akhirnya dia dapat apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilepas Yusuf itu, hilang. Tapi justru ketika Yusuf dilepas, dapat. Karena turun wahyu. Anehnya itu sampai Nabi Yusuf itu kan diadili ketemu di hadapannya raja itu. Nabi Yusuf itu sudah punya istri, kan istrinya cantik ya. Lah itu begitu duduk gitu kan turun wahyu. Ini ada Zulaikha sudah ketemu, kemudian ya istrinya kan marah-marah kepada Nabi Yusuf karena Zulaikha cerita tentang kisah cintanya itu pada Nabi Yusuf. Zulaikha kan tidak tahu kalau Nabi Yusuf sudah punya istri. Begitu tahu punya istri dia pingsan. Zulaikha itu kemudian dirawat oleh istrinya Nabi Yusuf, kemudian cerita tentang kisah cintanya itu. Wah, istrinya marah itu. Marah apa? Komplain ke Nabi Yusuf. Kenapa kau menyia-nyiakan orang seperti ini? Lah Nabi Yusuf kan kaget dia. Istrinya karena nggak tahu sejarahnya ternyata. Akhirnya kemudian di hadapan raja itu, ya, akhirnya diceritakan sejarahnya begini-begini itu. Sampai kemudian setelah itu turun wahyu Nabi Yusuf. Allah memberitahu lewat Jibril bahwa Zulaikha itu wanita yang baik. Dia telah bertobat. Maka hiburlah dia. Yang pertama, kamu wajib menghiburnya. Yang kedua, nikahi dia. Nah ini mas tua padahal itu tua. Itu istrinya sampai Nabi Yusuf kan nangis itu. Istrinya tanya, apa turun wahyu mas? Iya turun wahyu. Apa wahyunya apa? Aneh perintahnya. Apa? Aku disuruh menikahi. Istrinya itu ketawa. Kemudian rajanya juga pada ketawa itu. Ya. Nah, di situ kan ada pendeta-pendeta ini sudah dihancurkan. Mesir itu sudah agama resminya tauhid. Jadi karena si raja ini tauhid juga. Karena dia itu kan Nabi Yusuf itu waktu kecil bertemu dengan bapaknya. Bapaknya raja ini ya, itu kan tidak suka sama pendeta karena kedzalimannya. Jadi pendeta kul itu zalimnya luar biasa. Nah, tapi anaknya itu tidak suka sama dewa dan pendeta. Dewanya dan pendetanya. Dia mencari agama sampai ketemu dengan dengan Nabi Yusuf itu terus memeluk agama tauhid. Nah, akhirnya kan merencanakan dengan Nabi Yusuf bagaimana agama tauhid ini menjadi agama resmi negara. Nah, di situ nanti ada perang gandum dengan pihak kuil. Ini tentang itu.
Jadi ada perang gandum itu antara pihak kuil. Ringkasnya itu kuil sudah dihancurin berhala-berhalanya. Lalu karena negara agama tauhid, maka setiap penyembahan terhadap berhala adalah tindak kriminalitas. Lah diadili kan itu. Diadili. Lah itu di depan itu. Kemudian kan Nabi Yusuf itu sudah memberikan tanda-tanda kenabiannya, mukjizatnya itu, tapi enggak beriman-beriman ini si pendeta ini kan. Sampai kemudian Zulekha yang tadi buta itu bisa melihat. Dia enggak percaya kalau dia sebelumnya buta. Kan bisa melihat lagi, udah segini aja. Kalau nggak percaya sekarang dipikir Zulekha buta itu gawe-gawe gitu loh. Segini aja. Anda lihat enggak Zulekha ini sudah tua renta kan? Iya. Sekarang coba dilihat. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf itu kan diberitahu Jibril, kalau kamu mau menikahi Zulekha, maka doamu makbul. Kalau kamu menikahi Zulekha, doamu makbul. Nah akhirnya kan Nabi Yusuf itu berdoa untuk membuktikan bahwa dia itu Nabi, supaya beriman para pendeta itu. Zulekha serbannya itu ditutupkan ke wajahnya Zulekha, kemudian mohon kepada Allah supaya Zulekha dikembalikan muda lagi. Usianya udah 50 tahun lebih. Wah udah jelek lah wah. Itu kembali muda itu. Gitu ya nggak beriman si pendeta itu mengatakan sihir. Nah itulah yang saya katakan, mau saya tekankan tuh betapa orang tuh kalau sudah, kata Nabi Yusuf gini, memang betul karena dosa-dosa yang mereka lakukan itu, jadi kebohongan itu sudah menjadi sebuah kebenaran. Akhirnya kemudian harta yang mereka makan terus itu yang menutup hatinya. Ya, tapi ada yang beriman 1, 2, tapi yang ketua pendetanya tidak beriman. Ya, jadi yang akhirnya ternyata Mesir itu pernah menjadi, memang di masa Nabi Yusuf itu agama resminya akhirnya menjadi agama tauhid itu Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau kita lihat kan ada nanti hubungannya dengan Nabi Ibrahim, dulu kan, memang. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya pikir gitu. Ini jam 11, berarti wis 2 jam ya, kurang, ya kan? Jam 9 tuh tadi mulai. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.